Seminggu yang lalu gue baru aja update MacBook gue ke macOS Ventura atau macOS versi 13.0. Nah, di video ini gue mau sharing gimana kondisi MacBook gue setelah seminggu berada di macOS Ventura. Video ini murni pengalaman pribadi gue ya selama pakai macOS Ventura, dan gue harap kalian nonton video ini sampai habis agar bisa memahami isi konten ini. Tenang, gue gak akan bikin kuota kalian habis kok. Oke, gue akan sharing terkait kendala-kendala dan hal menyenangkan apa yang ada di macOS Ventura ini. Dan kenapa gue buat video ini? Karena gue nggak mau kalian ikutan update dan akhirnya nanti nyesel karena nggak tahu ternyata ada bug. Jadi gue harap nanti kalian yang nentuin sendiri mau update atau enggak ya. Yang penting gue sangat berterima kasih karena kalian udah nonton video ini. Dan gue tekankan segala resiko pada saat update atau setelah update adalah menjadi tanggung jawab kalian ya. Jadi gue hanya mau mengedukasi kalian agar lebih hati-hati aja. Oke, kita bahas mulai dari kendalanya dulu ya. Sebuah update OS tak terlepas dengan yang namanya bug. Apalagi untuk update yang masif dan di versi yang pertama pasti akan banyak kendala yang ditemui. Entah dari cara pakainya yang berbeda, kemudian fitur barunya susah, tampilan barunya juga susah, hal itu nggak bisa dihindari. Ya kita tetap mesti harus menyesuaikan pembaruan tersebut. Nah, kira-kira kendala yang gue alami ini apa? Oke, yang paling gue sebel di macOS Ventura ini adalah ketika gue sedang edit video. Gue kan pakai aplikasi Final Cut Pro untuk editing video ya. Dan di aplikasi tersebut setelah diupdate ke macOS Ventura, gue menemukan bug pada saat ngezoom in atau ngezoom out timeline video menggunakan gesture di trackpadnya. Dan hal itu terjadi ketika gue import file dari folder yang ada di MacBook gue. Tiba-tiba gesturnya tuh nggak berfungsi untuk ngezoom in atau ngezoom out dan harus didiemin beberapa saat dulu baru bisa. Dan gue pun merasakan untuk zoom in dan zoom outnya ini nggak terlalu smooth di macOS Ventura ini. Kemudian ini, ketika gue ada di settingan low power mode, pada saat masih di Big Sur itu nggak ada masalah untuk edit video dan masih lancar-lancar aja. Tapi di macOS Ventura ini kok jadi agak ngelak gitu. Jadi kadang loading-loading nggak jelas gitu. Dan akhirnya ini sangat mengganggu banget bagi gue. Padahal di Big Sur kemarin sih nggak ada masalah kayak gini ya. Dan ini suatu bukti bahwa macOS Ventura ini menurunkan performa dari MacBook gue ya. Tapi ya sudahlah, nanti kedepannya gue nggak akan setting ke low power mode lagi. Nah, sekarang lanjut kendala yang ada di Stage Manager-nya. Menurut gue Apple sengaja bikin Stage Manager-nya ini terlalu nanggung. Di sini kita nggak bisa drag and drop langsung ke thumbnail Stage Manager yang ada di samping ini. Jadi menurut gue Apple tuh sebenarnya bisa bikin Stage Manager-nya lebih intuitif dengan support fitur drag and drop tadi. Tapi herannya kenapa nggak dikasih, padahal itu bukan hal yang susah menurut gue. Justru harapan gue kemarin tuh, wah ini bisa lebih enak untuk drag and dropnya, tapi ternyata enggak. Tapi ya sudahlah, semoga Apple memperbaiki fitur Stage Manager-nya ini agar penggunanya juga merasa fun dan efisien ketika pakai macOS ini. Nah, itu tadi dari sisi kendalanya ya. Lalu hal apa yang menyenangkan di macOS Ventura ini? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih untuk saat ini yang udah gue coba bener-bener pakai di fitur barunya ini. Mungkin di Stage Manager-nya lagi, terlepas dari kekurangan yang sudah gue sebutkan tadi, ada hal yang menarik di sini bagi gue. Gue kan orangnya suka screenshot layar untuk sebuah kerjaan gue ya, untuk mendokumentasi pekerjaan gue lebih tepatnya. Dan di macOS Ventura ini, icon yang berserakan di desktop akan disembunyikan kalau kita buka aplikasi dengan posisi Stage Manager-nya diaktifkan. Tentunya hasil screenshot juga akan lebih rapi dan enak dilihat dan tidak terkesan berantakan. Dan pada saat kita melakukan aktivitas di aplikasi tersebut, jadi lebih fokus karena nggak terganggu oleh icon-icon yang berserakan tadi. Ini case-nya jika kita nggak pakai aplikasinya secara full screen ya. Lalu di sini gue juga suka dengan spotlight-nya yang lebih cerdas dan ngebut ya. Kalau ngebut memang dari dulu sih. Karena spotlight ini lebih dari sekedar menu pencarian sebenarnya. Dia tuh bisa tahu habit kita dan seringnya pakai aplikasi apa, lalu pencarian juga akan langsung tertuju pada aplikasi yang sering kita buka. Maka dengan spotlight yang sudah dicerdaskan, ini tentunya akan membantu banget bagi gue. Lalu yang lainnya apa? Apakah cuma itu aja? Nah, di macOS Ventura ini untuk summary storage-nya juga lebih jelas daripada di macOS sebelumnya. Contohnya di sini ada sebuah segmen yang pada macOS sebelumnya itu namanya Other. Dan itu nggak jelas banget isinya apa, terus kadang filenya itu bisa gede banget. Nah, gue seneng banget di macOS Ventura ini bisa diperbaiki walau hanya sekedar tampilan aja. Setidaknya itu nggak akan buat orang jadi sebel atau penasaran karena tidak jelasnya tadi.
Dan gue malah merasa ya kalau di macOS Ventura ini ketika edit video, projectnya tuh jadi nggak sebesar pada waktu edit di macOS Big Sur. Entah ini hanya feeling gue aja atau gimana, tapi ini bener. Gue sekarang bisa nampung lebih dari 2 project dalam SSD sekecil ini yang cuman 256GB kapasitasnya. Kecil banget kan? Bahkan pada saat video ini dibuat, SSD gue tuh masih sisa 80GB-an dengan 4 project Final Cut Pro yang belum gue hapus. Tapi mungkin tiap user akan merasakan hal yang berbeda ya, jadi jangan terlalu dipikirkan. Nah, daripada dari kalian diem aja, boleh kok dibantu tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena di sini gue akan bahas hal-hal terkait dunia IT yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi jangan sampai ketinggalan update terbaru seputar channel ini ya. Oke, lanjut. Makin kesini gue tuh merasa kalau perubahan tampilan pada menu setting yang ada di macOS Ventura ini tuh jadi terasa aneh. Karena ini nggak bisa dilebarin ke kanan kiri, jadi hanya bisa ditarik ke atas atau ke bawah aja. Jadi rasanya tuh sayang banget, tampilannya nanggung banget di sini. Kayak kelihatan sepi gitu. Dan Apple tuh harusnya menyadari ini tuh laptop bukan HP atau tablet. Ya walaupun secara fungsional lebih efisien, tapi kali ini secara UI-nya agak kurang pas aja untuk sebuah laptop. Nah sekarang udah tahu kan gambaran detail dari macOS Ventura. Kalau kalian user biasa atau user yang biasanya pakai untuk office atau untuk kerjaan sehari-hari lah, yang bisa dikatakan akan terganggu jika ada update yang banyak bugnya, mungkin kalian jangan update dulu ke macOS Ventura ini. Tunggu dulu sampai versinya benar-benar stabil, lalu kalian cobain aja untuk update. Nah itu lebih aman kayaknya. Jadi jangan sampai kalian tuh nyesel udah update macOS Ventura ini karena ternyata kalian tuh nggak tahu banyak bug yang ada di macOS ini. Tapi kalau kalian nggak peduli dengan hal yang gue sebutkan tadi, monggo update aja. Yang penting segala resiko kalian yang tanggung ya. Nah mungkin itu yang dapat gue ceritakan di video ini. Jika kalian mau diskusi atau bertanya langsung kepada gue, silahkan komen aja di kolom komentar atau bisa DM gue di Instagram gue. Oke, that was video for today. Aditya Pratama pamit and see you on the next video.